Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran tentang audit kepabeanan. Berikut ini adalah anggota kelompok kami, kelompok 7. Poin materi yang akan kami bahas kali ini terkait penelitian dokumen, tujuan pemeriksaan ulang, jenis dan tujuan audit, dasar hukum audit, dan sistematik audit kepabeanan. Latar belakang. Audit kepabeanan dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan importir atau eksportir setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Penelitian atas dokumen yang telah selesai. Penelitian dilakukan pada tahap post-clearance stage yang mengacu pada verifikasi atau pemeriksaan terhadap dokumen kepabeanan, seperti pemberitahuan impor barang, faktur, kontrak dagang, dan dokumen pendukung lainnya. Tujuan kegiatan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang bertujuan untuk 1. Menguji kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan. 2. Memastikan kebenaran perhitungan dan pembayaran bea masuk, pajak impor, dan cukai. 3. Menilai efektivitas sistem dan prosedur internal perusahaan dalam menjalankan kegiatan kepabeanan. 4. Menemukan potensi pelanggaran atau kekurangan pembayaran untuk ditindaklanjuti. Jenis audit. Jenis audit dibagi menjadi 3, yaitu 1. Audit umum. Audit ini memiliki ruang lingkup pemeriksaan secara lengkap dan menyeluruh terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan. Audit ini dilakukan secara terencana atau sewaktu-waktu, dengan pendekatan sistemik maupun tradisional. 2. Audit khusus. Audit ini memiliki ruang lingkup pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan tertentu. Biasanya dilakukan jika ada keberatan terhadap surat penetapan tarif dan atau nilai pabean atau ketetapan lain dari direktorat yang menangani sengketa kepabeanan. Fokusnya terbatas pada masalah yang disengketakan. 3. Audit investigasi. Audit ini dilakukan untuk menyelidiki adanya dugaan tindak pidana kepabeanan. Biasanya dilakukan berdasarkan laporan pihak ketiga terkait penyimpangan yang dilakukan oleh importir tertentu. Laporan hasil audit bersifat final dan telah dilakukan pembahasan akhir. Dasar hukum. Pelaksanaan audit kepabeanan berlandaskan 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 2. PMK Nomor 227 PMK 04 2014 tentang Audit Kepabeanan. 3. Peraturan Teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pelaksanaan teknis. Tujuan. Tujuan audit kepabeanan meliputi 1. Menentukan tingkat kepatuhan perusahaan seperti importir, eksportir, dan badan hukum terhadap undang-undang kepabeanan guna mengoptimalkan penerimaan negara. 2. Memastikan kebenaran data dalam pemberitahuan impor barang terkait klasifikasi, jumlah, jenis barang, serta nilai transaksinya sebagai nilai pabean. 3. Mengamankan hak-hak negara, berupa penerimaan negara. Sistematik audit kepabeanan, prosesnya pertama menentukan objek audit mencakup nama orang, alasan, dan rencana waktu pengauditan yang akan berlangsung. Kedua, menentukan tim audit terdapat kepala auditor, pengendali teknis audit serta pengawas mutu audit. Ketiga, membuat perencanaan kerja audit. Sasaran dan pengujian audit di bidang kepabeanan. Audit kepabeanan dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing entitas. 1. Importir dagang. 2. Importir produsen. 3. Eksportir. 4. Pengusaha tempat penimbunan sementara, TPS. 5. Pengusaha tempat penimbunan berikat, TPB. 6. Pengusaha jasa kepabeanan, PPJK. 7. Pengusaha pengangkutan. Audit kepabeanan bertujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan keakuratan data, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses impor dan ekspor. Pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim yang terdiri dari pengawas mutu audit, PMA, pengendali teknis audit, PTA, ketua auditor, dan auditor. Fokus audit meliputi penerapan nilai pabean, evaluasi pemberian fasilitas bea,
Audit hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat bea dan cukai dengan surat tugas resmi. Untuk audit reguler, surat tugas diterbitkan dalam periode DROA yang berjalan. Untuk audit sewaktu-waktu, surat tugas wajib diterbitkan maksimal 7 hari sejak diterimanya nomor penugasan audit, NPA. Audit lapangan harus selesai 30 hari kerja. Jika belum selesai, PMA dapat mengajukan perpanjangan. Permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum batas waktu berakhir. Permintaan dan penyerahan data. Dalam proses audit selama audit berlangsung, tim audit memiliki hak meminta laporan keuangan, buku besar, catatan pembukuan, surat-surat usaha, sampai data elektronik. Tim audit juga meminta keterangan langsung, secara lisan maupun tertulis sebaliknya. Pihak yang diaudit juga punya kewajiban buat menyerahkan semua dokumen itu ke tim audit, harus diserahkan paling lambat 3 hari kerja setelah diminta. Profil dan penilaian risiko. Sebelum audit dilakukan, tim menyusun profil dari pihak-pihak yang terlibat tujuannya, agar tahu tingkat risikonya. Pertama yang dilihat profil perusahaannya, mencakup core business, struktur kepemilikan, pengurus, dan modal yang biasanya tercantum di akta pendirian. Kedua, sistem pengendalian internal, termasuk struktur organisasi, tugas-tugas masing-masing bagian, alur penerimaan dan pengeluaran kas, sistem akuntansi pembelian penjualan, dan juga pengelolaan persediaan. Selain profil perusahaan, auditor juga mencocokkan profil barang atau komoditinya. Kebenaran nilai transaksi bisa melalui 2 langkah. Pertama, cek dokumen dan metode yang ada di buku, catatan, dan dokumen lainnya. Kedua, cek dan pelajari kegiatan subjek audit melalui profil dan kegiatan importasinya. Pembukuan. Pembukuan perusahaan menguraikan hal-hal terkait kewajiban orang dalam pembukuan, fungsi pembukuan, syarat penyelenggaraan pembukuan, dugaan fraud, pemeriksaan fisik, dan hasil pengujian pemeriksaan audit. Kewajiban orang dalam pembukuan. Orang merupakan orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pembukuan dan disimpan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Bukti dasar pembukuan meliputi laporan keuangan, buku catatan, data elektronik, serta dokumen lain, yang kemudian wajib diserahkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kepentingan audit kepabeanan. Fungsi pembukuan, yaitu menyatakan nilai yang sebenarnya mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya sesuai peraturan standar akuntansi keuangan, sehingga dapat dihitung besarnya nilai transaksi impor atau ekspor. Sedangkan syarat penyelenggaraan pembukuan itu sendiri. Yang pertama, pembukuan diselenggarakan di Indonesia dan menggunakan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Kedua, bukti dasar pembukuan wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Ketiga, orang yaitu orang pribadi atau badan hukum wajib menjaga data elektronik untuk dapat dibuka, dibaca, atau diambil setiap waktu. Contoh dugaan penyimpangan fraud, misalnya pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas, impor di luar daftar induk, realisasi impor melebihi kuota, serta perbedaan klasifikasi barang dan nilai pabean impor. Pemeriksaan audit kepabeanan dimulai dari proses pengumpulan data untuk mengetahui jenis barang, harga jual, pencacahan stok, DAL. Selanjutnya ada penentuan harga pabrik melalui metode dedukasi dan komputasi. Kewajiban auditi atau orang yang diaudit yaitu wajib menyerahkan laporan keuangan, bukti, DAL, memberikan keterangan lisan atau tertulis, dan menyediakan tenaga peralatan. Selanjutnya masuk ke proses pelaksanaan audit yang dilaksanakan paling lama 3 bulan. Tim audit akan menyusun daftar temuan sementara yang akan disampaikan ke auditi, dan auditi harus memberikan tanggapan selama jangka waktu 7 hari. Hasil pemeriksaan audit berupa laporan hasil audit yang menyebabkan 1. Tidak ada temuan koreksi. 2. Pengembalian bea masuk dan pajak. 3. Kurang bayar bea masuk dan pajak. Terakhir, yaitu kemungkinan pengenaan ketentuan pidana.